Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dari Gereja Masaya Advent hari ke-7, Jemaat Poncol Magetan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-13, atau pelajaran terakhir dari triwulan yang ketiga di tahun 2021. Pelajaran sahabat hari ini dengan judul Istirahat yang terakhir. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman ini, dan pada akhirnya kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Istirahat yang terakhir. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara sekalian, tidak dapat disangkal bahwa dunia di sekitar kita sedang sekarat. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sedang digenapi dengan cepat. Kita menghadapi masalah pribadi dan kolektif yang serius. Sementara kita menunggu perhentian terakhir di dalam Kristus. Dapatkah kita menemukan perhentian di sini, di saat ini? Mari kita mempelajari lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu, sebuah penglihatan akhir zaman. Yohanes berada di Pulau Patmos saat dia menerima penglihatan yang mengisi kitab Wahyu. Patmos adalah sebuah pulau kecil di Laut Aegea di antara pesisir pantai Turki dan Yunani. Pada masa Yohanes, pulau itu merupakan sebuah koloni penjara berbatu dari Kekaisaran Roma di mana para narapidana diasingkan. Nah, apa yang mungkin terjadi dalam pikiran Yohanes ketika dia mendapati dirinya terdampar di pulau terpencil ini? Mari kita lihat. Pertama, dia mengingat saat Yesus terangkat ke surga. Dua malaikat berdiri di sana dan berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Namun, tahun-tahun telah berlalu sejak peristiwa itu, tetapi Yesus belum datang juga. Yang kedua, sementara itu, para rasul lain sudah meninggal, kebanyakan dari mereka mati syahid karena kesaksian mereka tentang Yesus. Yang ketiga, memikirkan gereja-gereja yang masih baru berdiri telah mengalami perubahan generasi dan sekarang menghadapi penganiayaan yang mengerikan dari luar serta munculnya ajaran-ajaran sesat yang hendak merusak gereja. Yang keempat, dia memikirkan sangat kecil kemungkinannya untuk dia dapat keluar dari pulau yang terasing ini. Saudara sekalian, Yohanes pasti merasa kesepian, lelah, dan gelisah saat di Pulau Patmos. Namun ia terhibur dengan penglihatan atau wahyu yang ia terima dari Yesus, meskipun saat itu ia telah tua dan berusia sekitar 90 tahun. Penglihatan dari Kristus ini memberikan Yohanes semangat dan juga pengharapan. Tentang apakah penglihatan yang diterima Yohanes? Pertama, ia melihat sejarah yang menakjubkan tentang masa depan dunia. Yang kedua, ia melihat semua cobaan dan kesusahan yang akan datang, yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Tetapi ia melihat bahwa semua itu akan berakhir dan umat percaya akan menang. Yang ketiga, ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ia melihat Yerusalem baru turun dari sorga dalam Wahyu pasal ke-21. Penglihatan apokaliptik yang agung yang Yohanes tuliskan dalam kitab Wahyu menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Kitab Wahyu
adalah sebuah kitab tentang Yesus yang ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Dia tidak sekedar duduk di singgasana surgawinya. Dia memasuki urusan-urusan kehidupan di bumi ini. Dia melayani kita yang dalam trauma, sakit hati, dan kekecewaan. Saat Yesus turun untuk berbicara dengan murid yang dikasihinya, dia menerangi Patmos yang berbatu dan tandus itu dengan kemuliaannya. Tidak ada tempat yang tak terjangkau oleh Yesus. Dia akan menemui kita dengan hadiratnya dimanapun kita berada. Dia yang bersama dengan kita melalui rohnya sekarang sedang datang dalam kemuliaan untuk membawa kita pulang ke rumah. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Di pelajaran hari Senin, hitung mundur. Matius 24 ayat 3 firman Tuhan berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara sekalian, menjawab pertanyaan murid-muridnya, Yesus menjelaskan apa yang kita kenal dengan khotbah Yesus tentang akhir zaman yang dicatat dalam Matius 24. Di mana isinya mencakup garis besar waktu sejarah yang tidak terputus dari abad pertama Masehi sampai kedatangan kedua kali dan selanjutnya. Apakah yang kita perlu ketahui tentang khotbah Yesus yang dicatat dalam Matius 24? Yang pertama, Yesus ingin memberikan kepada umatnya sepanjang sketsa garis besar jadwal ilahi untuk nubuat akhir zaman. Sehingga mereka yang hidup di akhir zaman dapat dipersiapkan untuk peristiwa terakhir. Dia ingin agar kita dapat beristirahat dengan percaya diri dalam kasih-Nya. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita berantakan. Yang kedua, Yesus menyebutkan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan mengarah kepada kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Sebagai peristiwa yang akan menyediakan sebuah tinjauan tentang apa yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah peristiwa harafiah di akhir zaman. Dan yang keempat, meskipun tidak ada yang tahu hari atau jam kedatangan Yesus yang kedua kali, Allah telah memberi kita hitungan nubuatan yang dapat kita saksikan terjadi di dunia di sekitar kita. Ia memberi petunjuk tentang tanda-tanda kedatangannya. Khotbah Yesus mengenai tanda-tanda hari terakhir dalam Matius 24 berfokus pada 4 bidang yang khusus, yaitu pertama, tanda-tanda dalam dunia agama. Yang kedua, urusan-urusan internasional. Yang ketiga, peristiwa alam. Dan yang keempat, persoalan di masyarakat. Tanda-tanda ini mencakup kebangunan rohani palsu, pertikaian global, peperangan, kelaparan, bencana alam, sampar, pandemi, meningkatnya kejahatan, bertambahnya kekerasan, moralitas yang memudar, dan akhirnya penyebaran Injil yang cepat ke seluruh dunia. Sebagai umat percaya yang mempelajari nubuatan tentang hari-hari terakhir, kita harus lebih dari sekedar menjadi pengamat. Kita harus menjadi peserta aktif dalam menyebarkan Injil ke kerajaan surga. Dan itu berarti bahwa kita juga harus siap untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, kita harus bertahan sampai akhir. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Di pelajaran hari Selasa, siap melaksanakan instruksi. Sementara Matius 24 menguraikan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, Wahyu 14 merupakan sebuah panggilan mendesak untuk bersedia bagi kedatangannya. Wahyu 14 juga memberitahu kita bahwa tujuan kita saat ini dalam sejarah adalah untuk mengabarkan kepada orang lain tentang penghakiman Allah
dan membantu mereka bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12 yang merupakan pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran masa kini yang dibutuhkan oleh dunia sebelum tiba kesudahan zaman. Mengapa pekabaran ini begitu penting bagi dunia saat ini? Karena ini adalah pekabaran Injil kekal dari kasih karunia Allah yang luar biasa bagi planet bumi ini. Karena ini adalah sebuah panggilan dalam terang Injil untuk menghidupkan kehidupan penurutan dan memuliakan Allah dalam segala yang kita lakukan pada jam penghakiman. Karena ini adalah sebuah panggilan kepada dunia yang berpegang pada teori evolusi agar kembali untuk menyembah Tuhan sebagai Sang Pencipta. Karena ini adalah sebuah pekabaran pengharapan terakhir bagi dunia di zaman akhir ini. Karena ini adalah sebuah amaran kepada mereka yang masih tinggal di Babel rohani, yang menyembah binatang dan patungnya, yang akan menerima cawan murka Allah. Saudara sekalian, mereka yang menyembah binatang dan patungnya, Wahyu pasal 13, mereka tidak akan pernah menemukan atau mengalami jenis istirahat yang Allah tawarkan kepada mereka yang setia kepadanya. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pelajaran hari Rabu, istirahat dengan tenang. Kedatangan Yesus kedua kali adalah pengharapan semua umat Allah yang setia sepanjang sejarah. 2000 tahun yang lalu Yesus yang naik ke sorga berjanji akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Sampai saat ini kita masih menunggu kegenapan janji tersebut. Namun kita harus tetap percaya bahwa dia pasti datang kembali. Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan 16 dan Yohanes pasal 11 menerangkan bahwa orang-orang beriman di masa lalu telah mati dalam iman mereka kepada Tuhan dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka yang telah mati masih berada dalam kubur. Mereka tidak pergi ke surga atau ke neraka setelah kematian. Orang mati benar-benar beristirahat di dalam debu tanah. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia orang hidup. Dan mereka tidak merasakan apapun. Pendeknya, tidak ada aktivitas di dunia orang mati. Namun demikian, kematian orang beriman tidak sia-sia karena pengharapan mereka nantinya akan menjadi kenyataan. Kerinduan mereka akan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, akan mereka terima saat Yesus datang yang kedua kali untuk membangkitkan dan menjemput umatnya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja. Saatnya nanti Kristus akan membangunkannya dan memberinya hidup yang baka dan tempat yang baka. Namun Yesus juga menekankan, baik yang diselamatkan maupun yang terhilang akan menerima upah mereka masing-masing setelah kebangkitan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara sekalian, mengingat semua yang akan terjadi kepada setiap orang, hilang atau selamat, maka kita perlu merenungkan dalam hidup ini betapa pentingnya persiapan untuk kematian. Kapanpun itu datang kepada kita. Di pelajaran hari Kamis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Beberapa buku tafsir Alkitab menamakan kitab atau surat Filipi sebagai surat sukacita. Sebab di dalam 4 pasal surat ini
Rasul Paulus menggunakan kata sukacita atau bersukacita secara berulang-ulang. Pasal 1 bertema sukacita dalam pencobaan-pencobaan. Pasal 2 bertema sukacita dalam kerendahan hati. Pasal 3 bertema sukacita dalam penyerahan. Dan pasal 4 bertema sukacita dalam rasa syukur. Mengapa Rasul Paulus memberikan penekanan dalam suratnya ini tentang sukacita? Karena dia telah menemukan bagaimana cara untuk mengalami beristirahat sejati dalam Yesus. Karena dia memiliki keyakinan bahwa Kristus akan menguatkannya dalam setiap situasi dan akan memenuhi keperluannya. Karena sebuah realita yang dia yakini bahwa kewargaannya adalah di dalam surga. Karena ia percaya bahwa suatu hari nanti Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Atas dasar itulah ia dengan penuh semangat menantikan kedatangan Yesus Kristus. Apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 4-6 tentang cara mendapatkan istirahat dan kedamaian sejati bahkan di tengah-tengah dunia yang kacau dan menyakitkan. Pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tidak menjadi masalah situasi kita saat ini. Tidak peduli cobaan apa yang sedang kita hadapi. Jika kita tinggal pada Allah, pada kebaikannya, pada cintanya, pada pengorbanannya di kayu salib untuk kita, kita dapat bersukacita di dalam Dia dan memiliki kedamaian bagi jiwa kita yang lelah. Yang kedua, mengetahui bahwa Allah yang pengasih pada akhirnya memegang kendali dan akan menyelamatkan kita ke dalam kerajaannya, tentu saja dapat membantu kita meletakkan hal-hal yang membuat kita cemas ke dalam perspektif yang tepat. Yang ketiga, hidup ini penuh dengan ketegangan, cobaan, dan perjuangan. Tak satu pun dari kita yang lolos. Demikian juga Rasul Paulus. Namun demikian, kita diberitahu, kita diberikan petunjuk bahwa dengan semua yang kita tanggung sekarang, kita dapat bersukacita atas apa yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus. Dan sungguh kita dapat menemukan kelegaan bagi jiwa bahkan sekarang ini. Yang keempat, mengingat bahwa Tuhan sudah dekat, Dia selalu dekat dengan kita. Dan begitu kita menutup mata dan beristirahat dalam tidur kematian, hal berikutnya yang kita tahu adalah Kristus akan datang kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Rasul Paulus, kita dapat bersukacita bahwa tidak pernah ada suatu situasi yang kita hadapi dalam mana Kristus tidak menyediakan pertolongannya segera bagi kita hari ini. Pengharapan untuk esok dan juga janji istirahat terakhir dalam Kristus untuk selamanya. Ellen G. White dalam Council on Stewardship halaman 350 mengatakan, hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian, kuburan akan dibuka dan orang mati akan tampil sebagai pemenang, berseru, "Oh, maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, di manakah kemenanganmu?" Orang-orang yang kita kasih yang tidur di dalam Yesus akan tampil dengan pakaian keabadian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita adalah yang pertama, penglihatan apokaliptik yang agung yang Yohanes tuliskan dalam kitab Wahyu menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Yang kedua, sebagai umat percaya yang mempelajari nubuatan tentang hari-hari akhir, kita harus lebih dari sekedar menjadi pengamat. Kita harus menjadi peserta aktif dalam menyebarkan Injil Kerajaan Surga. Dan itu berarti bahwa kita juga harus bersiap untuk menghadapi masa-masa yang sulit, namun kita harus bertahan sampai akhir. Yakobus 1 ayat 12. Yang ketiga, Wahyu 14 memberitahu kita bahwa
tujuan kita saat ini dalam sejarah adalah untuk mengabarkan kepada orang lain tentang penghakiman Allah dan membantu mereka bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang keempat, bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja. Saatnya nanti Kristus akan membangunkannya dan memberinya hidup yang baka dan tempat yang baka. Dan yang kelima, kita dapat bersukacita bahwa tidak pernah ada suatu situasi yang kita hadapi dalam mana Kristus tidak menyediakan pertolongan segera bagi kita hari ini, pengharapan untuk esok, dan janji istirahat terakhir dalam Kristus untuk selama-lamanya. Itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pelajaran yang ke-13 ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan di surga, kembali kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu agar Engkau meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kuduslah yang akan menerangi pikiran kami, jiwa kami, memberikan pengertian kepada kami. Di saat-saat terakhir dari zaman ini, kami boleh tetap setia bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun berada, khususnya mereka yang mendengar akan pekabaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi, bila mana firman ini menjadi berkat bagi saudara, bagikanlah kepada yang lain. Sehingga kita akan terus semangat di dalam mempelajari firman Tuhan dan membagikan kabar kebenaran ini. Selamat Sabat, selamat belajar, dan Tuhan memberkati kita.